Bab 69, ditangkap polisi. Di saat Ayumi dan Andre berbahagia, tidak dengan Amanda yang sedang membanting semua barang-barangnya di kamarnya sekarang. Seperti kapal pecah itulah yang terjadi di kamar wanita itu. Setelah melihat postingan orang yang dicintainya, wanita itu langsung murka karena tidak bisa menggapai Andre, pria yang selama ini mencuri hatinya ketika pertama kali bertemu. Arg. Alan. Seharusnya aku yang berada di posisi dia, bukan wanita Rahan itu, pekiknya mengacak rambutnya sendiri. Marlina yang mendengar kegaduhan dan teriakan di kamar sang anak langsung saja menggedor-gedor pintu kamar sang putri. Manda, panggilnya dari luar sambil terus menggedor pintu kamar putrinya. Wanita parubaya itu takut jika nanti Amanda akan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Manda, buka pintunya sayang, Mama ingin berbicara denganmu, panggilnya lagi tapi sama sekali tidak ada respon. Marlina segera berlari ke lantai bawah memanggil pembantunya untuk mengambil kunci cadangan. Pembantu itu dengan sigap langsung melakukan perintah nyonyanya. Ini nyonya, ujarnya memberikan kunci itu pada Marlina. Wanita itu baya itu kembali berlari naik ke lantai atas dengan sedikit terpogoh-pogoh hingga tiba di depan kamar sang putri yang masih terdengar barang-barang dilempar. Marlina segera memasukkan kunci dan memutarnya. Ketika pintu terbuka, Marlina terpekik melihat putrinya yang terduduk menangis di depan ranjangnya. Dengan cepat Marlina segera memeluk Amanda dan menenangkannya. Tenangkan dirimu sayang, jangan seperti ini. Bisik Marlina. Mas Andre Mahix, dia pergi bulan madu dengan wanita Alan itu Hicks. Tangisnya memegang lengan sang mama. Sudah, kamu tidak perlu menangis seperti ini nak, seharusnya kamu mencari cara agar Andre bisa kamu dapatkan. Jika kamu hanya marah-marah tidak jelas dan melempar semua barang-barangmu, itu hanya percuma, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Berpikirlah dengan jernih, jangan karena wanita itu kamu kalah. Ujar Marlina membuat Amanda terdiam dan berhenti menangis. Aku bingung Mas Andre tidak menyukaiku. Balas Amanda yang sekarang sudah merasa tenang. Kamu harus menunjukkan jika kamu benar-benar mencintainya sayang, datanglah setiap hari ke perusahaan Andre. Ajak dia makan atau sebagainya. Lama-lama pasti dia akan luluh oleh ketulusanmu. Usul Marlina yang diangguki oleh sang anak, tapi juga ragu apakah itu akan berhasil atau tidak. Jangan gegabah seperti ini, kamu bisa melukai diri kamu sendiri. Ingat kamu harus menjauhkan Andre dengan wanita itu, jika perlu ancam wanita itu dengan menggunakan anaknya. Mama yakin jika itu adalah kelemahannya. Sambung Marlina kembali, kini Amanda sudah tersenyum tapi bukan senyum senang melainkan senyum licik yang terbit di bibirnya. Yah, Mama betul, wanita Alan itu memiliki anak, ucapnya menampilkan giginya pada Marlina. Nah begini dong anak Mama, dalam mengambil sesuatu tentu kita harus berpikir licik, balas Marlina. Setelahnya mengajak sang anak untuk turun ke lantai bawah karena kamarnya akan dibersihkan terlebih dahulu oleh pembantu mereka. Kita ke bawah dulu, kamu harus makan. Sedari semalam kamu tidak makan apapun. Ajak Marlina yang diangguki oleh Amanda. Ibu dan anak itu berjalan keluar kamar menuruni anak tangga dengan hati-hati. Ternyata sudah ada sang suami yang baru saja pulang karena Marlina sempat menghubungi suaminya. Ada apa dengan Manda? Tanyanya dengan raut wajah khawatir. Marlina menghembuskan nafas berat, kamu makan dulu ya sayang, Mama mau bicara dulu sama papa kamu. Iya Ma. Setelah Amanda tidak terlihat lagi, Marlina langsung menarik tangan suaminya untuk duduk di sofa. Kenapa sayang? Manda kenapa sampai berantakan seperti itu? Tanya Adiguna yang penasaran sebab sang istri tidak menjelaskan ketika menelpon tadi.
Manda lihat postingan Andre Pa yang bulan madu sama istrinya. Makanya dia ngamuk. Papa tahu sendiri kan jika putri papa itu sangat mencintai Andre sampai kamarnya seperti kapal pecah. Jawab Marlina membuat Adiguna memijit keningnya yang terasa berdenyut tiba-tiba. Apa tidak ada pria lain selain Andre Ma? Andre sudah beristri, sepertinya akan susah untuk mereka bersatu. Apalagi Andre tidak menyukai putri kita. Marlina langsung menatap tajam sang suami. Bagaimana bisa Adiguna tidak mendukung putrinya untuk merebut Andre dari istrinya? Itu tidak masuk dalam kamus Marlina. Papa apaan sih? Seharusnya papa dukung dong putri kita. Papa tahu sendiri kan kalau Manda sangat keras kepala. Dia akan terus mengejar sesuatu yang disukanya. Pokoknya mama tidak mau tahu, papa harus bantu mama untuk membuat Andre mau menikahi putri kita. Cibir Marlina pada suaminya, apalagi mendengar ucapan sang suami tadi, wanita parubaya itu sangat tidak menyukainya. Papa pusing ma, papa mau istirahat dulu. Adiguna langsung beranjak dari hadapan Marlina meninggalkan sang istri yang masih saja mengomel padanya. Asteris. Sama halnya dengan Amanda, Clara tidak jauh berbeda. Clara bahkan mendatangi rumah orang tua Andre berharap jika Andre sudah pulang bulan madu dengan istrinya. Tapi wanita itu harus menelan pil pahit karena penjaga rumah orang tua Andre melarangnya masuk, tapi bukan namanya Clara jika tidak membuat onar. Wanita itu terus berteriak di depan gerbang hingga penjaga gerbang menyeret Clara pergi menjauh. "Hi, lepaskan saya. Saya mau ketemu Mas Andreas." Alan, pekiknya kencang membuat telinga penjaga itu kesakitan. "Anda tidak berhak lagi masuk ke rumah ini. Anda bukan siapa-siapa di sini," ujar penjaga itu dengan wajah sangarnya, tapi Clara tidak merasa takut sama sekali. "Saya calon menantu di rumah ini ya. Saya dan Mas Andre akan segera menikah, jadi kamu tidak berhak mengusir saya seperti ini," balasnya, tapi tidak digubris oleh penjaga itu. Clara yang melihat situasi langsung saja berlari dengan kencang melewati gerbang yang terbuka sedikit. Penjaga itu sempat terkejut dan mengejar Clara karena ingin masuk ke dalam rumah majikannya. Tapi sang penjaga sudah kalah duluan karena Clara sudah masuk dalam rumah itu dan menutup pintu rumah majikannya. Dengan sigap sang penjaga langsung menelpon Andita. "Maaf Nyonya, mantan istri tuan muda masuk ke dalam rumah. Saya lengah terhadapnya," ujarnya langsung saat sambungan telepon terhubung. "Baiklah, kamu tenang saja," jawab Andita langsung mematikan teleponnya. Sedangkan Clara masih di dalam rumah orang tua Andre, wanita itu melihat Dania yang sedang bermain sendirian sebab Astrid pergi ke kampus dan Andita ke dapur sebentar untuk mengambilkan cemilan untuk cucunya. Dengan langkah cepat wanita itu langsung menghampiri Dania dan merebut mainannya. "Dasar anak Alan. Berani sekali kamu merebut posisi anakku di rumah ini ya," ucapnya dengan mata melotot ke arah Dania. Tentu gadis kecil itu langsung ketakutan melihat ekspresi Clara. Dania langsung memejamkan matanya saat Clara ingin namparnya, tapi tangan wanita itu tertahan sebab Andita langsung menahannya, bahkan menghempaskan Clara hingga wanita itu jatuh ke lantai. "Jika tangan kotormu itu sampai mengenai cucuku, maka saya tidak segan-segan akan memotongnya," ujar Andita dengan mata memerah. Sudah cukup dia membiarkan Clara bertindak seenaknya. Clara meringis kesakitan karena kekuatan mantan mertuanya sangatlah kencang. Wanita itu menatap sinis ke arah Andita yang juga tengah menatapnya. Tak lama dua orang polisi datang. Andita menyuruh pembantunya untuk membukakan pintu yang dikunci oleh Clara. Wanita itu bergetar ketakutan sebab bukan ini tujuannya datang ke rumah orang tua Andre, tapi memang dasarnya saja dia yang apes hingga harus ditangkap polisi. "Bawa dia," ujar Andita langsung diangguki oleh dua orang polisi itu. Clara berteriak histeris ketika diseret oleh polisi.
Bahkan sumpah serapah sudah keluar dari mulutnya untuk Andita. Bersambung.